Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah pesan semesta untuk kamu yang terpilih mendengarkan ini. Kira-kira apa pesan semesta untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu Scorpio. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk dirimu bintang Scorpio. Pesan semesta untukmu Scorpio. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Wah. Di sini masalah keuangan ya. Di sini ada Two of Pentacles. Masalah kerjaan, keuangan. Masalah juga tentang keseimbangan ya, keseimbangan antara hati, logika ya, hati dan logikamu kadang-kadang bertolak belakang. Wah, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. The Magician. Ingat, semua keputusanmu adalah takdirmu ya, jadi apa yang kamu mau saat ini akan terkabul besok ya. Besoknya kapan ya kita nggak tahu, tetapi yang pastinya apa yang kamu yakini itu yang akan kau dapati. Kalau kita bicara antara hati dan logika, ya memang terkadang saya lihat di sini Scorpio tuh berlogika gitu, tetapi kalau sudah sayang sama orang ya logikanya nggak pakai ya, atau kalau sudah percaya sama orang logikanya nggak pakai. Kalau udah nafsu logikanya nggak pakai juga, betul tidak? Jadi gini, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up ya, dimana kita harus menempatkan posisi kita pada saat berlogika dan dimana pada saat empati. Dimana seimbangkan itu, supaya kamu bisa lebih up. Kamu jangan dibodoh-bodohi, kamu jangan ditipu, kamu jangan dimanfaatkan. Ya, kamu minta cinta dari mereka, sedangkan diri kamu saya terabaikan. Cintailah dulu dirimu, supaya orang-orang hebat, orang-orang baik yang akan masuk dalam hidupmu. Bukan hanya orang-orang datang persinggahan dan hanya untuk memanfaatkan dirimu. Saya lihat di sini kamu punya kesepian. Banyak hal yang membuat dirimu tidak nyaman, sepi, sendiri, merana. Ya, tapi di luarnya tuh kelihatan baik, ya. Padahal kamu tidak, kamu sepi, menunggu orang di masa lalu. Ada energi twin flame di sini ada the lovers, kartu the lovers. Dimana kamu merasa saya sudah berusaha untuk mencoba ya, semesta. Mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya. Kita ke dulu ya, hubungan dulu ya. Dimana hati dan logika kamu tuh kadang-kadang bergejolak tentang asmara. Mungkin ada perbedaan karakter, usia, budaya, bangsa, agama, ataupun apapun ya, yang membuat akhirnya kalian harus berpisah. Ya, kalau memang kamu tahu bahwa dia milikmu, gak usah takut, pasti dia akan kembali padamu. Kenapa kamu harus merenungi? Fokus pada dirimu. Kayak saya gak bisa, saya cinta dia. Iya, tapi kalau bukan jodohmu, kamu mau bagaimanapun tetap akan dipisahkan. Tetapi tuh, Cicak sudah menegaskan. Tetapi kalau
dia jodohmu, kamu lari kemanapun dia akan dengan sendirinya akan datang kepada kamu dengan versi terbaiknya nanti. Jadi apa? Benahi dirimu. Mungkin dia pergi karena energimu menolak, karena ada ketakutan, kecemasan dalam dirimu. Karena twin flame, kalau kita bicara twin flame, apa yang terjadi pada dirimu itu dia juga rasakan. Dan apa yang dia rasakan itu yang juga terasakan terhadapmu. Dimana kamu merasa bahwa saya sudah move on, tapi kok saya nggak bisa melupakan dia. Ya, kok saya ingin bahagia, tapi keputusan yang saya ambil kok malah menyiksaku. Karena kita bicara twin flame itu bukan hanya bicara tentang cinta, tetapi ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu bahwa kamu ada dalam proses perjalanan spiritual. Kalau kita bicara twin flame, di mana kamu harus bisa lebih mencintai dirimu dan mengikhlaskan orang-orang yang kamu cintai juga untuk dia lebih berbahagia dengan dirinya. Tapi Kak Ica, saya nggak sanggup. Ya, kamu orang terpilih. Karena kita bicara twin flame itu nggak sembarang orang. Cinta tanpa syarat, dimana kamu merelakan dia untuk mencintai atau hidup bahagia, dan kamu pun tetap mencintainya walau tidak memilikinya, menantinya, karena kamu orang kuat. Saya nggak kuat Keca, kamu orang kuat. Kamu aja yang merasa nggak kuat, kamu kuat. Tidak mungkin semesta akan memberikan kamu masalah di luar kemampuanmu. Ini tentang masalah cinta. Kaica, sekarang saya punya pasangan, saya sudah berikan yang terbaik untuk dia, tapi dia pergi dengan yang lain. Ya itu berarti tanda kutip. Kalau luar dari twin flame ya. Karena ada beberapa yang saya merasakan di sini kamu sudah dengan pasangan kamu, tetapi kamu masih terkoneksi dengan twin flame-mu. Kamu hidup dengan orang lain, tetapi jiwamu dengan yang lain. Kalau memang dia jodohmu saat ini sampai saat ini, ya berarti sampai saat ini. Kamu jangan meminta validasi untuk dia membahagiakan kamu, tapi buatlah validasi untuk dirimu bisa berbahagia tanpa siapapun. Dimana kamu menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Mereka mau datang kepada dalam hidupmu atau tidak, mau bahagiakan kamu atau tidak, itu bonus. Ya, itu terserah mereka. Dan kalaupun mereka membahagiakanmu, itu bonus. Bukan keharusan. Tapi keharusanmu adalah membahagiakan dirimu sendiri. Bukan menuntut mereka yang membahagiakan kamu. Ya, jadi kalau kita bicara twin flame lagi, ya, memang itu perjalanan spiritual, ada misi jiwa, di mana kamu akan bisa lebih up terhadap dirimu, lebih mencintai dirimu. Kenapa? Kamu sudah lama meninggalkan dirimu, lebih berfokus pada orang lain. Jadi semesta sekarang mengambil semuanya untuk kamu bisa lebih berfokus pada diri sendiri, berkorban untuk diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri. Kamu kebanyakan tuh mencintai keluar diri, berharap mereka akan memberikan balik cintanya. Padahal itu prinsip yang salah. Prinsip yang benar adalah cintai dulu dirimu, karena dari dirimu kamu akan menarik orang-orang yang sevibrasi. Ya, bukan kita memberikan keluar, tapi kita harus memberi ke dalam diri. Karena kuncinya dari diri kita, magnetnya dari diri kita. Ya, begitupun dengan keuangan. Kalau pikiranmu nyaman, hebat, ya, saya ini merasa hebat Kak Ica, bisa mendapatkan uang. Ya karena kamu merasa yakin. Di mana sisi keyakinan itu? Yang diperlukan dalam hal apapun. Entah cinta, entah keuangan. Kalau kamu udah tahu orang ini hanya memanfaatkan kamu dari segi keuangan, ya berarti jangan dekat-dekat mereka. Kamu tuh sebenarnya punya intuisi kuat. Tetapi terkadang kamu, udah deh biar dikatakan baik, udah deh karena gengsi. Supaya kita dibilang ada, supaya kita dibilang orang kaya. Jangan kita dibilang orang gembel. Ya, karena di sini ada beberapa yang mau menaikkan derajat, tetapi menaikkan derajat dengan cara yang salah, di mana akhirnya kamu berkorban untuk orang lain. Dirimu akhirnya betul-betul jadi gembel. Karena apa? Kamu meminjamkan orang lain uang, dirimu sengsara. Ujung-ujungnya kamu jadi pengemis atas hakmu. Nah itu apa-apa yang mau di derajat naik derajat nggak ada, malah turun derajat. Kamu yang mengemis lagi. Ya, ini contoh. Jadi posisikan dirimu untuk berada di tempat yang benar. Ya, atau malah kamu memberikan makan orang, dirimu aja kelaparan. Habis itu kamu mengemis lagi minta nasi ke dia. Oh no. Dimana kalau kita bicara tentang spiritual bukan egois ya, bukan juga realistis, no. Kita tuh lebih ke diri kita dulu. Karena terkadang kita bilang realistis itu egois, oke. Tetapi kalau bicara tentang spiritual untuk dirimu, cintai dulu dirimu, kamu akan mendapatkan orang-orang yang mencintaimu nanti. Karena apa? Menarik.
Jadi kalau kamu sudah kenyang, kamu akan menarik orang-orang yang kenyang, atau menarik orang-orang yang memberikan kelimpahan dan memberikan makan juga untuk dirimu. Bukan orang-orang yang meminta makan. Karena orang-orang kenyang ini adalah orang-orang memberi. Karena apa? Dia sudah kenyang. Kalau dia makan lagi dia muntah. Mendingan saya memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, iya kan? Nah itu, konsepnya begitu. Jadi dari dalam diri dulu. Jiwamu. Bukan kita bicara egois. Egois itu karena nafsu ya. Ada sesuatu yang kita inginkan harus kita dapatkan dengan berbagai hal. Tapi kalau kita bicara tentang spiritual untuk diri kita adalah kebahagiaan untuk diri kita tanpa ada merugikan orang lain. Kalau kita bicara egois kan otomatis kita merugikan orang lain. Tapi kalau kita bicara tentang diri kita, jiwa kita nggak perlu kita nggak perlu melihat atau memvalidasi orang untuk bisa membahagiakan kita. Kita punya tugas adalah membahagiakan diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain, tanpa mempersulit orang lain. Nah itu. Ya, bicara cinta juga sama. Kalau kamu mengemis cinta, apa yang dia dapatkan? Nggak ada. Dia malah pergi, lari. Naikkan value-mu. Kayak ayam dikejar, ya. Dia semakin lari. Tapi coba kamu duduk diam, naikkan value-mu, kamu makan. Nanti dia yang datang sendiri. Gak usah mengemis cinta. Naikkan derajatmu. Dengan apa? Pola pikirmu, actionmu, dan keyakinanmu. Tuh, Three of Empress. Harus lahir baru. Ini dia lagi hamil ya orangnya. Harus punya pemikiran baru sekarang. Jangan pola lama. Zaman aja udah now, kamu masih di zaman old. Zaman bahola. Sekarang orang berdagang pakai online shop, ya kamu masih harus pergi ke tokonya, ya ngapain? Orang sekarang punya toko sudah ada paket pesan antar, kamu masih duduk diam menunggu. Sekarang itu jemput bola. Eranya apa? Masanya apa? Itu yang kamu ikuti. Entah dalam bisnis ya, entah dalam percintaan juga. Dalam bisnis ya sama. Apa yang peluang-peluang apa yang harus saya dapatkan? Contoh kamu jual kelontongan, ya, kamu jual sembako. Tapi sembako di banyak. Tapi apa yang beda supaya orang itu nyaman bersama kita? Mungkin dari fasilitas, mungkin dari kenyamanan, dari pelayanan. Oh ada paket pesan antar di sembako sebelah nggak ada, ya sudah kita posting. Antar dong ke rumah ini, kami lagi butuh. Nggak apa-apa. Ongkirnya tambah ya kak. Oh nggak menjadi masalah. Sekarang kan komunikasi. Ataupun mungkin kondisinya kamu live di TikTok. Sih malu Kak Ica. Ya kalau bicara malu ya berarti itu resiko kamu. Kamu malu ya nggak makan. Kenapa kita harus jaim? Tidak ada jaim-jaim di sini. Ya. Kamu mau jaim-jaim ya kamu nggak makan. Kamu nggak akan bisa sukses. Orang sukses itu orang ada bertarung. Orang-orang yang berjuang. Bukan orang-orang yang duduk diam di tempat dan jaim. Nggak ada. Kamu melihat orang yang di atas itu kamu gak lihat pada saat susahnya dia bagaimana gitu. Kamu hanya lihat pada saat sudah di atas. Ya. Dan mempertahankan kekayaan juga itu sangat luar biasa stresnya, capeknya. Bukan karena Kak Ica dia kan sudah kaya jadi ya wajar aja kalau dia kan anak orang kaya jadi wajar aja kalau dia sukses. Karena kan orang tuanya udah kaya. No, mempertahankan lebih susah loh dibandingkan mendapatkan. Jadi jangan berpikir negatif terhadap orang-orang yang sudah up. Nine of Pentacles, kelola keuangan kamu dengan ketenangan. Kadang-kadang itu kamu tuh mau beli barang branded. Ngapain? Cari barang-barang yang nyaman, bukan brandednya, bukan brandnya. Sekarang brand juga banyak yang imitasi kok. Banyak juga brand yang nggak nyaman. Nggak jadi masalah kalau bicara tentang investasi. Tetapi kalau kita bicara tentang baju, sepatu, yang barang-barang yang sebenarnya nggak perlu terlalu, tuh sampai Cicak sudah menegaskan ya, yang untuk image wow ya. Sebenarnya wow itu dari kita kenyamanan, rapi, dan pede. Dan itu ada pada diri Scorpio sebenarnya. Walaupun tanpa kondisi kamu pakai baju mahal pun, kamu punya aura tuh udah superstar gitu. Apalagi kalau ditambah. Tetapi ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mengelola uangmu dengan baik. Jangan, nampak-nampakkan bahwa saya ini orang kaya. Sekarang saya udah kaya nih. Akhirnya orang datang kan berharap minjam duit, berharap dibantu, berharap numpang ini numpang itu, pinjam ini pinjam itu. Jangan nampak-nampakkan kekayaan kamu. Karena yang nikmati orang lain. Hiduplah bersederhana supaya kamu bisa menikmati apa yang kamu punya. Ya. Karena kita bukan minta validasi dari orang luar. Saya orang kaya, tapi kamu harus bisa tahu bahwa diri saya ini kaya gitu, tanpa validasi dari orang lain. Kamu tuh maunya orang yang bilang, "Wih, dia kaya, dia hebat, dia..."
No, tapi harus dirimu yang, saya ini hebat, saya ini kaya. Saya menikmati kekayaan saya sendiri tanpa validasi dari orang lain. Orang lain bilang saya miskin ya terserah, tapi saya lihat tabunganku up. Ya. Jadi tabungan kamu tuh cuman kamu saja yang tahu, bukan kamu umbar-umbar tabungan saya segini loh, segini loh. No. Ya. Jadi tenang. Kalau ada uang itu tenang. Jangan ada uang langsung royal. Beli apa, beli ini bingung. Akhirnya beli barang-barang yang tidak penting. Apalagi kalau bicara diskon. Diskon kalau nggak dipakai, ngapain kamu beli-beli gitu. Walaupun diskon nggak usah. Ya. Kalau nggak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan ya nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau diskon. Sekarang semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih berhemat. The High Priestess. Barang-barang di rumah itu jangan, supaya energinya bagus. Yang di lemari, di rumah, di gudang itu bongkar semua. Barang yang sudah tidak dipakai kamu jual aja supaya menambah penghasilan. Ya. Artinya kita bicara keseimbangan energi. Di awal tadi kan keseimbangan. Ya. Bagaimana kamu mau sehat kalau debunya banyak? Bagaimana energinya mau bagus kalau sampah di rumah itu banyak? Sampah ini dalam tanda kutip ya, bukan sampah yang kotoran. Tapi sampah ini barang-barang yang nggak kepake. Numpuk aja begitu aja. Kamu bisa jual dengan harga murah, kamu dapat rezeki, mereka dapat berkat juga, mereka nyaman, dapat harga murah. Ataupun kalau memang kamu nggak mau ini, kasih ke orang yang membutuhkan, panti asuhan, anak-anak terlantar, anak yatim atau apapun, ya nggak apa-apa, sedekahkan. Kamu akan, energinya akan kembali. Dimana kamu memberi pasti kamu akan menerima. Ibaratkan kamu bersedekah lewat barang-barang kamu, walaupun mungkin kamu tidak punya uang, tapi dari benda yang kamu beri, mereka senang, mereka happy, doa mereka kepada kamu. Ya, jadi jangan pelit. Saya lihat sekarang kamu pelit, dulu enggak. Karena kamu merasa kaya, sekarang kamu merasa miskin. Jadi pelit. Nah itu akhirnya apa? Energi positif, energi negatif masuk dalam dirimu. Kenapa? Kamu merasa kekurangan. Coba kamu dulu ya. Dulu waktu masih masa jaya-jayanya kamu. Kamu nggak pernah merasa pelit, kamu banyak rezeki kan? Karena kamu tahu bahwa saya pasti dapat rezeki. Kenapa harus saya pelit? Sekarang kondisinya lagi mumet, stres. Kamu begini terus ya. Akhirnya rezeki juga tertutup. Tetapi bukan berarti yang tadi saya bilang ya. Kak Ica bilang kita harus menyimpan uang di bank supaya kita menikmati. Tapi di lain sisi kakak bilang harus berbagi. Maksudnya gini. Kalau macam contoh, kamu punya uang 10.000 ya, setidaknya 1.000 kamu sedekahkan. Ini kan tidak sama sekali, 1.000 pun kamu takut. Jadi kamu simpan. Ini kondisi pada saat kamu sakit, pada saat kamu tertekan. Nah itu yang bikin energi kamu down. Makanya saya bilang kalau memang kamu tidak punya uang atau memang kamu tidak mau memberikan uang kamu supaya energinya berbagi, barang-barang kamu jual murah atau bersedekah. Kalau memang kamu tidak mau kasih duit supaya apa? Energinya up. Karena uang itu bukan hanya uang aja kita bersedekah dari duit. Mungkin tenaga kita juga, pikiran atau benda-benda yang memang sudah tidak kita pakai tapi orang masih bisa pakai, kita kasih atau kita jual murah. Jual murah itu kan sama saja bersedekah juga. Amal, iya kan? Tidak mencari untung. Biar apa? Energinya up. Kamu tuh kurang. Kak Ica saya sudah memberi, iya tapi tidak ikhlas. Ada beberapa yang memberi tapi tidak ikhlas. Itu bukan masalah apanya, bukan masalah memberinya, tapi keikhlasan. Semakin kamu ikhlas, semakin cepat energinya balik. Semakin cepat apa yang kamu inginkan itu akan terjawab gitu. Tetapi kalau semakin kamu nunggu-nunggu dan gak ikhlas ya lama. Kita kan bicara energi, bukan bicara tentang oh saya sudah kasih kamu 5.000 besok kamu kasih saya 5.000 ya no. Ya, semakin kamu bisa mendapatkan memberikan ikhlas mereka 5.000 ternyata sama orang A, ternyata kamu mendapatkan 10.000 dari orang B. Kita nggak tahu cara Tuhan, kita nggak tahu cara semesta. Atau mungkin kamu memberikan sedekah akhirnya apa? Kamu bukan kaya dari uang, tapi kamu kaya dari kesehatan. Banyak orang kaya sakit-sakitan, tapi kamu sehat, itu sangat luar biasa. Jadi tetap harus ada energi kesyukuran. Jangan takut, ingat semesta itu melindungimu. Ya, tingkatkan vibrasimu. Kamu ini sekarang kondisinya lagi down, takut. Saya sudah nggak, saya ini putus cinta, saya nggak diinginkan, saya takut, saya kere, saya ini. Wah, ingat, kamu harus berikan afirmasi, penguatan untuk dirimu sendiri. Bukan kamu minta validasi dari orang lain. Kamu harus berdoa.
Ya, dan meyakini bahwa saya cantik, saya ganteng, saya cerdas, saya baik, saya punya kebebasan, saya kaya. Ya, saya kaya raya. Ya, aku sehat, aku berkelimpahan. Ya, bukan malah aduh saya kere, stres, pusing. Ya itu yang datang. Jadi mindset kita tuh bagaimana caranya supaya doa-doa kita tuh yang baik, supaya itu yang datang, yang baiknya itu yang datang, bukan malah kita ngeluh. Ngeluh ya otomatis ngeluh itu yang datang. Karena apa? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan itu adalah doa. Dimana akhirnya hatimu menerima itu dan akhirnya doamu terwujud. Dimana semesta memberikannya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau sekarang hidupmu mumet, berarti ada sesuatu yang salah di hatimu. Perbaiki itu. Ya, kok rezeki saya tidak lancar, berarti hatimu ada apa? Oh, ada kecemasan, takut uangku habis. Oh, berarti saya mau semesta tahu, oh dia nih mau uang habis. Padahal kamu kan takut uang habis, tapi karena ada uang habisnya, jadi semesta tahu, oh dia mau uangnya habis, ya sudah saya kasih habis aja, saya kasih pengeluarannya banyak supaya uangnya habis. Tapi kalau kamu merasa kelimpahan, saya nih kaya, uang saya banyak, uang selalu saya terima. Tuhan energimu, doamu terjawab. Oh ternyata dia mau uang banyak, oke saya berikan dia pekerjaan. Jangan lagi bilang lagi, aduh pekerjaan lagi tambah stres mumet. Ya semuanya kan perlu proses, nggak ada yang instan. Kamu mendapatkan uang dengan pekerjaan, jadi tetap bersyukur. Jangan sampai sudah dapat job malah ngeluh capek. Ini yang terjadi kadang-kadang. Ya, jadi tetap disyukuri apa yang ada pada dirimu saat ini. Jangan kita melihat dari si A, baru kamu membandingkan dengan kekuranganmu. Wih, si A sudah punya mobil, saya kok belum. No, tapi kamu harus bisa lebih banyak bersyukur untuk memancing energi itu. Dimana kamu melihat dirimu saat ini dan membandingkan dirimu masa lalu. Dimana kamu ada energi kesyukuran, kelimpahan itu ada untukmu. Ya, jadi seperti gitu ya. Jadi nggak usah takut tentang jodoh, nggak usah takut tentang uang, ya, hubungan, ya apapun. Karena kalau jodoh dia milikmu akan kembali padamu. Walaupun sudah hilang ataupun mungkin dia belum datang. Nanti akan naikkan value-mu. Kalau kamu mendapatkan jodoh yang terbaik, buatlah yang terbaik untuk dirimu dulu. Ya, sama. Kalau kamu mau uangmu baik, berucap syukur dan harus merasa kaya, berkelimpahan. Nanti semesta akan memberikan yang terbaik untukmu, kelimpahan untukmu. Jangan pernah takut, karena ketakutan itu malah membuat dirimu bobrok, dirimu jatuh dalam bencana, atau malah memanggil energi negatif, atau memanggil atau mengundang kejelekan-kejelekan masuk dalam hidupmu. Jadi kalau sekarang kondisi kamu lagi terpuruk, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirimu, kurang berbahagia, kurang bersyukur. Kamu berdoa, bersyukur, berbahagia, dan jangan takut, semesta akan memberikan yang terbaik untukmu, Scorpio ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.